Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib masih Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, biasanya hari Ahad malam Senin itu yang menyampaikan kultum adalah Buya Dr. Lutfi Hakim. Mungkin beliau berhalangan. Saya ingin menyampaikan dua ayat dari surah Yunus, ayat yang kelima dan keenam, yang insya Allah ini ada kaitannya dengan hitungan tahun, mendekati pergantian tahun. Di dalam surah Yunus ayat 5 dan ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Artinya ayat yang kelima, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kata sinar itu diambil dari kata dhiya'an, artinya matahari itu bersinar atau memiliki cahaya dari dirinya sendiri. Kemudian bulan itu bercahaya karena pantulan dari matahari. Nah, itu demikian penjelasan dari ulama dan juga pakar astronomi. Kemudian, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Jadi bulan dalam sebulan itu ada titik-titik, ada 28 titik. Tanggal pertama, tanggal kedua, terus naik lagi, terus itu ada titik-titiknya. Kemudian agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menciptakan semuanya itu kecuali dengan hak atau kebenaran. Allah menciptakan matahari ada tujuannya, yakni agar kita bisa mengetahui hitungan tahun dan hitungan waktu, bilangan tahun dan waktu. Nah, sekarang kalau sebenarnya kalender baik syamsiah, matahari atau bulan, itu semuanya adalah milik orang Islam. Jadi kalau diklaim oleh tahun Masehi, bukan. Itu semuanya adalah ciptaan Allah, dan kalendernya itu adalah milik orang Islam, baik matahari maupun kalender bulan. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi bilangan perjalanan matahari, terus kemudian bulan dan lain sebagainya, itu Allah jelaskan bagi orang yang mengetahui. Dan Al-Quran itu memang kitab yang menantang orang untuk berpikir. Segala sumber ilmu itu adalah Al-Quran, baik mulai sejarah, pengetahuan, etika, pemerintahan dan lain sebagainya, itu dasar-dasarnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang keenam, sungguh pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat itu yang tertulis namanya Al-Quran, yang tidak tertulis itu namanya juga ayat, ya Mas Toto ya. Jadi penciptaan langit bumi dan apa yang ada di antara langit bumi itu ayatin, tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah ayat itu? Ayat adalah sesuatu yang menakjubkan pada dirinya sendiri. Syai'un ajibun fi dzatih. Sesuatu yang menakjubkan, yang manusia tidak mampu untuk menirunya, tidak mampu untuk menyaingi Allah. Contoh, kita besok pergantian malam tahun baru, itu yang namanya kembang api dan lain sebagainya. Tadi pagi saya ngaji di Al-Aniyah, itu katanya Bundaran HI itu sudah pasang ya kayak semacam tempat-tempat atau alat-alat untuk peluncuran kembang api pergantian
tahun baru. Kemudian kalau kita lihat di Dubai, Burj Khalifa itu, itu yang namanya orang Arab tuh, para sultan kalau lagi tahun baru itu mungkin bukan untuk kembang apinya aja, yakni mungkin triliunan untuk apa? Pergantian tahun. Itu orang udah terkagum, wah luar biasa. Padahal pertunjukan Allah ini tadi jam 3 sore masih kita melihat yang namanya siang, terus sekarang itu gelap. Ini adalah pertunjukan Allah. Tapi masalahnya kita kan nggak mikir, ya karena hari-hari seperti ini. Jadi kita tidak bisa nyaingi pertunjukan Allah. Kalau ada tukang sulap, Deddy Corbuzier, apa dulu ada David Copperfield, itu ketika melakukan satu trik sulap, waduh, penonton sudah histeris, tepuk tangan, standing ovation itu. Nah, kita tiap hari melihat pertunjukan Allah, pergantian siang dan malam. Itu Cina kemarin katanya bikin matahari buatan, terus gagal. Lah kalau gagal bikin bola untuk nyala, akhirnya bahasa Jawanya jebluk. Apa Mas Toto? Itu apa, bahasa Betawinya apa tuh? Meleduk ya. Ya kalau meleduk, apa nggak rugi itu? Apa nggak nimbulin korban? Itu nggak bisa. Ciptaan Allah itu disaingi nggak bisa. Matahari itu ayat, bulan itu ayat, pergantian siang dan malam itu ayat. Termasuk nyamuk itu juga kita nggak bisa bikin nyamuk, Mas Pri, ya. Nggak bisa bikin nyamuk, Mas Supri. Semuanya ciptaan Allah itu ayat, kita nggak bisa nyaingi ciptaan Allah, nggak bisa. Kemudian sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Artinya alhamdulillah, di penghujung tahun 2024 kita masih diberikan nikmat iman Islam, diberikan kesehatan. Artinya semuanya itu arahnya benar-benar nikmat dari Allah. Intinya kita harus senantiasa meningkatkan takwa, bersyukur. Kalau kita diberikan panjang umur, kata para ulama, berarti Allah memberikan kita kesempatan nambah ibadah dan kebaikan. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang nggak enak, di prosentase enak sama nggak enaknya lebih banyak mana Mas Soto? Lebih banyak enaknya. Mudah-mudahan di penghujung 2024 ini kita bertambah bersyukur sehingga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2025 bertambah baik, bertambah berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.